boleh itu kan bagi yang nggak ngerti, yang nggak paham. Kalau anak kan paham. Apa kata Habibullah Al-Haddad? Kata Habibullah Al-Haddad, sesungguhnya yang kami khawatirkan itu kepahaman engkau itulah yang menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab itu sendiri. Nah, kita lanjutkan sedikit daripada kajian kita. Ini juga ana lupa terakhir sampai pada mana nih kajiannya nih. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita baca sedikit mundur mungkin ya. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan radhiyallahu anhu fi ma yata'allaqu bi ulumi ahli al-haqa'iqi wal isyarat wa fi na'ti haula'il gadat wala yakad yadhhar anhum syai' min ulumil asrar wal adwaq wal mukashafah illa ghalabah wala yadha'una ma dhakuhu wa wasalu ilayhi minha wa yadnuhu fil awraq. Pada keterangan daripada Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan, ya, berhubungan dengan ilmu ahlil haqiqah, bagaimana sifat-sifatnya mereka, na'tuhum wa fi na'ti haula'il gadat, bagaimana sifat-sifatnya mereka, para pemimpin tariqah alawiyah. Ya, mesti kita mengkaji tentang tariqah alawiyah. Ya, seperti yang sudah pernah kita terangkan kalau anda tidak salah pada pertemuan yang lalu-lalu itu, siapa orang yang masuk ke dalam tariqah alawiyah. Tariqah alawiyah masuk tanpa harus ada bai'at. Ya, tidak pakai bai'at tariqah alawiyah. Cukup engkau ikuti bagaimana sifat-sifat amaliyah orang-orang yang berada di dalam tariqah alawiyah ini. Maka engkau bagian dari mereka. Sebagaimana Salman Al-Farisi dikatakan oleh Nabi, Salman minna ahlul bait. Salman adalah dari kami ahlul bait. Maka orang yang mengikuti, berjalan di dalam tariqah alawiyah, maka dia masuk ke dalam kelompok orang-orang tariqah alawiyah. Mereka bagian dari kita, bagian daripada tariqah alawiyah, yang mana sifat-sifatnya sebagian sudah pernah kita terangkan, daripada amaliyahnya, keilmuannya, wabil khusus tentang daripada tonggak-tonggak atau rukun-rukun yang ada di dalam tariqah alawiyah, asas di dalam tariqah alawiyah yang sudah sama-sama kita juga mengenalnya, yang diantaranya adalah ilmu, kemudian amal. Ilmu, kemudian amal. Ilmu ini penting, terutama di dalam tariqah alawiyah. Coba perhatikan, di mana ada majelis atau apapun itu diasuh oleh ahlul bait, maka di dalamnya lebih diutamakan soal keilmuan. Kalaupun ada zikir, itu di dalam rangka mengamalkan ilmu. Jadi bukan cuma zikir-zikir saja, tapi ilmunya yang lebih diutamakan. Porsinya lebih banyak. Kita baca Ratibul Haddad tadi, paling lama 30 menit, 25 menit. Majelisnya 1 jam, 1,5 jam. Ya. Nah, inilah ya, ciri di antara apa yang terdapat di dalam tariqah alawiyah. Dan orang-orang yang ada di dalam tariqah alawiyah ini, banyak di antara mereka yang bahkan mencapai kepada tingkatan muhaddits. Ya. Silakan ya baca di dalam kitab yang menerangkan tentang manaqibnya mereka, seperti kitab Al-Ghurar. Ya, di dalam kitab Al-Ghurar atau Syarhul Ainiyah. Ini menerangkan tentang bagaimana keadaan, sifat daripada
para pemimpin Thariqah Alawiyah atau orang-orang yang berjalan di dalam Thariqah Alawiyah. Mereka ya, Thariqah ini hampir tidak pernah menampakkan sedikit pun ilmu-ilmu rahasia. Ya. Yang aneh-aneh itu nggak ada dalam Thariqah Alawiyah. Ya, nggak ada. Coba lihat. Pernah ente lihat ada Habib aneh-aneh bikinnya? Kalaupun ada itu nyeleneh dan menyimpang dari Thariqah Alawiyah. Yang suka menyampaikan kalimat-kalimat ya, untuk mencari sensasi, bukan Thariqah Alawiyah. Gak ada orang di dalam Thariqah Alawiyah ini bikin sensasi di dalam hidupnya, gak ada. Di antara sifat mereka sudah kita pernah kaji. Apa? Humul, menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri. Jadi nggak pernah kita jumpai begitu ya. Apalagi sekarang ya di kurun belakangan ini orang gampang sekali mengumbar mimpi Nabi. Mereka tuh rata-rata bukan lagi mimpi Nabi, tapi ijtima' ma'an Nabi, kumpul dengan Nabi. Tapi nggak pernah mereka umbar itu. Ya. Kalaupun mereka ceritakan hanya kepada 1-2 orang. Jadi rahasia. Nah, kita kan enggak. Kalau perlu semua orang tahu bahwa kita ini sudah mimpi Nabi kan begitu ya. Bahkan kadang-kadang mimpi Nabi ini macam jadi hujah begitu sekarang. Oh, kalau belum mimpi Nabi enggak usah lah. Ngapain ngaji sama Habib tuh? Habib tuh belum mimpi Nabi. Hah? Sekarang jadi hujah. Enggak tahu dari mana dalilnya. Hah? Dari mana dalilnya itu? Hujah yang seperti itu. Siapa yang mengajarkan? Ada. Ya. Walhasil mereka ya, bisa dikatakan tidak pernah menampakkan sedikit pun ya, daripada ilmu rahasia. Tapi sekarang dikaji yang aneh-aneh itu ya, supaya dibilang tadi alim, wali. Ya, kalaupun ada kajian-kajian yang seperti itu sifatnya ya orang-orang tertentu saja, nggak diumbar di publik, ya, masukkan ke YouTube, apa dulu, buat apa, ya, apa tujuannya, apa maksudnya, hati-hati, ya, nah, ini perlu kehati-hatian, ya. Dan perasaan-perasaan dan kasyaf atau penyingkapan melainkan hanya sesekali di dalam mendukung dakwahnya. Wali Songo itu tak tiap hari mengeluarkan kesaktiannya itu, seperti yang digambarkan di film itu. Ya? Enggak. Wali itu tidak tiap hari kasyaf. Kita pernah mendengar cerita ada wali melihat orang semuanya mukanya monyet. Apa tiap hari dilihat begitu? Enggak. Sesekali ketika memang hijabnya itu dibukakan oleh Allah. Itu pun atas kehendak Allah, bukan atas kehendak dirinya. Bayangkan kalau dia misalnya lihat orang mukanya macam monyet semua, apa dia bisa kumpul sama manusia? Nah, maka itu kadang sesekali ya. Karomah itu nampak itu bukan setiap saat nampakkan karomah. Habib itu tak nampak kesaktiannya. Hah? Kadang saktian itu tak perlu nampak juga, ya kan? Bisa dirasakan kan, sakti juga ternyata kan begitu ya. Jadi kasyaf menyingkap apa yang ada di, wah Habib tak tahu apa yang ada di dalam hati anak. Anak tahu kalau yang datang ke majelis kadang-kadang begitu. Ya, ada sebagian mereka mau ngetes. Tahu gak Habib nih dalam hati anak apa nih? Kan begitu ya. Atau dia mau ngetes gurunya kan, tahu gak dia nih? Kalau tahu mantap nih berarti nih. Kan begitu. Ya. Kalau nggak tahu, nggak mantap nih. Nggak tahu dia dalam hati anak ini apa. Nah, bahkan tadi orang yang datang ke majelis seperti ini, ya, sebagian mereka mungkin merasakan macam Habib ini tahu macam. Nggak tahu. Ya, macam Habib ini tahu apa yang ada dalam hati anak. Cukup inti aja yang merasakan. Kalau ditanya anak, Habib tahu apa yang dalam hati anak? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ya, anak ini ngomong begini aja. Ya.
Terserah Allah mau nyampaikannya ke hati ente, atau hati ente nerimanya, atau hati ente menolaknya, atau yang Anda sampaikan ini sesuai dengan keadaan ente atau tidak. Anda nggak tahu keadaan ente. Ya, kita pasrah saja. Yang kita kaji ini kitab ulama, sudah sebatas itu aja. Ya, selebihnya nanti kalau tanya anak, nggak tahu anak, terus terang aja. Terserah ente. Mungkin sebagian ente merasakan macamnya Habib tahu. Nggak usah diumbar-umbar. Anak nggak tahu, terus terang aja. Ya, iya, serius Anda nih. Ya, serius. Kalau ente mau nyari yang kasyaf, carilah guru lain, jangan berguru di sini. Ya, tapi kita duduk di majelis ini nih, insya Allah manfaat. Ya, duduknya kita ini paling tidak dulu para wali duduknya begini, para ulama duduknya begini, Nabi dan sahabat begini. Kita ngikutin mereka saja sudah. Kalau saya yang aneh-aneh. Jadi tak usah minta kepada anak nih, nampakkan dulu Bib, misalnya karomahnya apa, tak usah. Carilah guru lain nanti kalau mau seperti itu, ya. Kami tak takut kehilangan murid. Kami tak takut kehilangan orang yang datang ke majelis ini, enggak. Ya. Silakan nanti ngaji tempat lain. Ya, tapi kalau nanti memang mau mengenal bagaimana ilmu, bagaimana salaf dulu, ayo ya bareng-bareng kita. Kita berjalan bareng-bareng. Ya, berjalan bareng-bareng. Baik, kemudian wala tad'una ma dhaquhu wa wasalu ilaihi minha. Dan mereka juga tidak meletakkan apa yang dirasakannya pada kertas-kertas. Ya. Jadi kalau kita baca, kadang-kadang kita ini tadi baca itu kita memahaminya itu dengan kepahaman kita. Itu yang kadang-kadang itu makanya kenapa Habib Allah Al-Haddad melarang membaca beberapa kitab. Seperti apa yang terdapat di dalam kitab Risyalatul Mu'awanah ya. Yang dibaca itu pada bab yang menerangkan tentang wirid. Habib Allah Al-Haddad nyuruh kita membaca kitab para ulama itu sebagai wiridnya kita. Tapi beliau ada melarang untuk membaca beberapa kitab di situ. Yang beliau sudah mengcounter omongan orang-orang di akhir zaman ini. Ada yang ngomong begitu, viral juga kemarin. Jika tak boleh membaca, dilarang untuk hati-hati. Kalau dilarang itu mungkin enggak tahu, hati-hati kalau membaca kitab Ibnu Arabi. Itu kan nggak boleh, itu kan bagi yang nggak ngerti, yang nggak paham. Kalau anak kan paham. Apa kata Habibullah Al-Haddad? Kata Habibullah Al-Haddad, sesungguhnya yang kami khawatirkan itu kepahaman engkau itulah yang menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab itu sendiri. Engkau paham itu menurut engkau, bukan menurut yang nulis kitab kan? Benar? Iya. Kata Habibullah Al-Haddad, yang dikhawatirkan itu adalah apa yang kau rasa engkau ini paham, tapi ternyata menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh orang yang menulis kita. Nah, ini mesti hati-hati. Ya, nah, makanya kemarin tuh akhirnya ya keluarlah nama ruh tuh. Paham gak? Itu karena pemahaman dia yang dia kata paham itu menurut pemahamannya dia. Padahal kitab itu udah lama, tapi udah ada ulama kita yang menyebutkan soal itu. Nah, itu yang mesti dikhawatirkan itu, bahwa pahamnya kita itu justru menyimpang. Ya, Habibullah Al-Haddad memberikan arahan seperti itu, berarti beliau sudah mengetahui apa yang ada di dalam kitab itu. Ya. Maka ya, mereka para salaf kita, terutama di dalam Thariqah Alawiyah ini, tidak pernah menuliskan apa yang mereka rasakan pada catatan-catatan atau apa yang mereka capai. Wah, anak sudah ada di magom ini loh. Jadi magomnya masih di bawah anak. Ya Allah. Ada sebagian orang ikut Thariqah yang katanya di dalam Thariqah itu bisa tahu magom orang. Kedudukan orang ini di mana? Magom dia ini di atas dia atau di bawah dia? Dalam Thariqah Alawiyah nggak ada.
Ente mau tanya sama anak, Beb, anak di kira-kira magam tingkatan langit keberapa anak? Tidak tahu. Anak tidak tahu magamnya ente. Ya. Pertanyaannya, kalau ente bisa tahu magam orang, untuk apa? Kalau orang itu lebih tinggi dari ente, apa ente mau memuliakan dia, baru mau apa? Belajar sama dia? Terus kalau dia di bawahnya ente mau hinakan dia? Kan nggak begitu. Ya. Nah, maka sudahlah, ya. Tidak, anak bukan apa? Seperti yang sudah kita terangkan bahwa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas ini, beliau menuliskan di dalam kitab ini bahwa thariqah-thariqah yang ada saat ini itu sebagian itu sudah baddalu khalatu, sudah diroba-roba, sudah dicampur-campuri dari ahli thariqahnya yang awal. Percaya nggak ente omongan beliau ini? Pertanyaannya, ente lihat sekarang di lapangan, kenyataannya lihat di lapangan, sama-sama ikut thariqah yang sama, tapi nggak sama amaliyahnya. Yang ini model begini, yang tapi sama-sama thariqahnya. Berarti khalatu, sudah dicampur. Sekarang lihat thariqah alawiyah. Ilmu, amalnya, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Hizib Bahr, Hizib Nawawi, doa pagi petang, itulah Quran, kitab-kitab ilmu, itulah wiridnya mereka. Ada yang menyimpang? Enggak ada. Wiridnya sama, ya kan? Begitulah thariqah alawiyah. Ya, Maulid ini juga ada bagian dari thariqah alawiyah. Dulu Maulid itu tak ada pakai rame-rame, pakai hadroh itu tak ada. Dulu Maulid biasa-biasa aja gitu. Walaupun ada kompangan kalau di sini tuh Balingan tuh. Itu pun pas Mahalul Qiyam. Selebihnya gasidahnya tak pakai hadroh. Nah, tapi tadi kan ada apa? Satu hal yang mungkin menarik di akhir zaman ini, ya, untuk simainya dari kalau bisa menarik orang untuk apa, merasa asik di dalam zikir, tak ada masalah, ya, tak ada masalah. Baik, kemudian jadi mereka tak pernah nuliskan itu di kertas, ya, seakan mereka mengisyaratkan kepada pengikut thariqah ini, ya. Siapa saja yang hendak sampai dan merasakan apa yang mereka rasakan, maka berpaculah, berlombalah, berusahalah. Ya. Dengan apa? Dengan amal. Man arada al-wusul ilaihi wa ila zawjihi fasibaq. Ya. Hendaklah dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik. Dan terkadang tampak pada mereka, ya, beberapa hal yang kharigul adah, ya. Na'am tadharu alaihim tajalliyat wa haqa'iq yashruk nuraha ala hadirihim, ya. Kadang-kadang nampak pada mereka itu kharigul adahnya, kadang-kadang, ya, beberapa hal yang sifatnya itu luar biasa, ya, demonstratif, ya, dan beberapa hakikat tampak cahayanya, ya, pada seseorang, ya, yang hadir di hadapan mereka, ya. Tadi anda katakan mungkin ente merasakan begini, ente merasakan begitu, itu bagiannya ente, ya. Bagiannya, ya. Kadang tadi, ya, soal ngomong wali ini, ada wali itu dia tak tahu dirinya wali, ya. Ada wali itu dia tak tahu dirinya wali, orang lain tahu dia itu wali. Ada, ya, dia tahu dirinya wali, orang lain tak tahu dirinya wali. Jadi macam-macam, ya, macam-macam. Walhasil begitulah, ya, orang-orang yang ada di dalam thariqah ini, maka orang yang hadir di majelisnya mereka merasakan tenang, gembira karenanya, ya. Rahasia-rahasia mereka
Ya. Sarairihim wa illam yatakallamu biha. Ya. Dan rahasia-rahasia mereka itu, ya, bahkan di dalam diamnya itu bisa dirasakan, ya, nampak, ya, menonjol meskipun mereka tidak membicarakannya. Paham nggak? Jadi sudahlah, ya, nggak usahlah apa sok-sok kasyaf, ya, macam-macam tahu yang gaib, sudahlah, ya, udah, tinggalkan, ya, udah, yang pasti-pasti, yang jelas-jelas, ya, beramal aja lah, beramal. Kalaupun nanti itu dirasakan, bukan kita ngomongkan itu atas keinginan kita untuk tafakhur, untuk membanggakan diri, untuk menyombongkan diri, untuk biar dibilang ini dan itu. Udah, ya, udah, beramal aja lah, ya. Baik. Sebagaimana dikatakan, kami diam, sedangkan udara, cuaca berbicara, ya, karena sifat-sifat luhur yang ada pada diri mereka. Jadi mereka nggak pernah mengungkap, nggak pernah ngomong bahwa dia begini, dia begini, tapi udara yang ngomong, ya, cuaca yang menampakkan, sehingga orang tahu, wah, si fulan begini. Walaupun mereka nggak pernah menyatakan dirinya, ana wali, ana ini wali, ya, nggak ada itu, nggak ada dalam kamusnya Sadah Ba'alawi dalam Thariqah Alawi, nggak ada. Ya, itu semua kenapa? Karena unsur-unsur suci yang ada di dalam diri mereka, karena darah yang mengalir pada diri mereka bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amaliyahnya, karena muamalahnya, ya, menjadikan, ya, kitab-kitab Imam Ghazali sebagai pedoman, terutama kitab Ihya Ulumuddin. Tuh, ya, ngaji yang begitu tuh pedomannya Ihya. Para Sadah Ba'alawi itu pedomannya kitab Ihya. Ya. Baik, ya. Walhasil nafa'allahu bihi la siyaman al-ihya fakam, ya, bil ghawi fi tsana alaihi, ya, berapa banyak itu, ya, orang memuji akan ini apa kitab Al-Imam Al-Ghazali, ya, khususnya apa kitab Ihya Ulumuddin bil ghawi fi tsana alaihi. Oke. Fakam balighu fi tsana alaihi, ya. Fakam balighu fi tsana alaihi. Berapa banyak yang sampai, ya, bahwasanya mereka, ya, orang-orang daripada para ulama terutama memuji kepada atau kitab Ihya Ulumuddin, ya, dan mendambakannya wa targhib fihi likauni jami'i ma fihi la yashtamilu illa ala tahqiq al-ubudiyyah, fadalla dzalika minhum ala annahum akhassu ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bittiba'ih wa wiratatih wa iktifai atharih, ya. Jadi hal ini, ya, menunjukkan, ya, jadi mereka mendambakannya karena di dalamnya tidak lain isinya adalah hakikat-hakikat, ya, penghambaan kepada Allah. Jadi dalam kitab Ihya itu nggak ada yang aneh-aneh. Ya, makanya kami kadang melihat beberapa kitab-kitab apa terjemahan yang nggak tahu siapa pengarangannya, hasil fotokopi, saking sudah banyak di fotokopinya, payah lagi dibaca. Menceritakan tentang tasawuf, ya. Nah ini yang begini-begini nih, tadi sebagian dituliskan karena pengalaman. Ada pengalaman penulis dari kitab-kitab itu sendiri. Nah, hal ini menunjukkan, ya,
menandakan mereka adalah ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam karena pengikutannya pada Rasulullah dan pewarisnya. Ya, jadi keluarga Nabi itu satu hari mengadakan konsensus di Hadramaut, ya, bahwa di dalam ilmu tasawuf mereka lebih condong kepada Al-Imam Al-Ghazali, ya, khususnya daripada kitab Ihya Al-Ghazali, ya, kitab Ihya Ulumuddin itu mereka condong, sehingga satu hari terjadi konsensus. Kira-kira ini apa yang mau ditinggalkan untuk keturunan kita nih, Ahlul Bait, ya, keluarga Nabi setelah ini. Maka mereka sepakat untuk apa? Untuk ilmu di bidang tasawuf membaca daripada kitab Ihya Ulumuddin, tapi diawali dengan kitab-kitab yang mukhtasar, yang pendek-pendek, ya, seperti misalnya kitab Bidayatul Hidayah di awalnya itu, ya. Nah, sekarang di kurun sekarang ini sudah banyak kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, khususnya kitab Nashihud Diniyah. Nah, ini yang kita dianjurkan, ya, untuk membacanya, kitab Nashihud Diniyah. Nah, ini kitab-kitab sudah banyak diterjemahkan, sehingga belilah, ya, bacalah. Nah, tinggal membaca, mempelajari. Ya, kita buka majelisnya insyaallah, ya, baca kitabnya di majelis-majelis, ya, yang mampu membukanya baca, ya, yang mungkin punya waktu untuk membaca sendiri di rumah beli, ya, itu bagus untuk kita pelajari, nah, dalam pengikutan, nah, sebagaimana mereka, ya, alaihi salatu wassalam bittiba'i wa wiratatihi waqtifa atharih, kama haggagu dzalika hum wa ghairuhum fi dzikri khususiyati tariqatihim, ya. Sebagaimana mereka di dalam mereka dan yang selain mereka mentahqiq, ya, atau menguatkan, ya, keistimewaan tariqah mereka dan keluhuran serta kemuliaan kedudukan mereka, ya, karena di dalamnya ada pembenahan amal, kesucian, keadaan batin, kejujuran dalam perkataan, perbuatan, sifat ibadah dan makrifat, pengenalan daripada hak ketuhanan, ya, wal insaf wal ittisaf bil ubudiyah wa ma'rifah haqqul rububiyah alal kamal kama kana dzalik jamihi, ya, sebagaimana, ya, adanya hal itu semua pada kemuliaan mereka yang sempurna dan bimbingan mereka kepada jalan yang lurus, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sumber rahasia, ya, wa kullu man wasala ilaihi dzarrah minha fama hiya illa min bahrihi az-zakhira wa sir az-zakhir min bahrihi wa zakhirihi wa sirrihi al-ghamir kama qil, ya. Jadi semua apa yang kita perhatikan daripada apa yang terdapat di dalam tariqah Alawiyah dan ahli tariqah Alawiyah, semuanya bersumber, ya, rahasia-rahasianya, yang gaib-gaibnya, semuanya itu bersumber daripada cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dikatakan sebutir debu, ya, itu daripadanya tiada lain, itu adalah dari samudra yang deras dan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang kita lihat, ya, daripada keistimewaan orang-orang yang jalan di tariqah Alawiyah, sumbernya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah, ya, insyaallah, dengan kita mempelajari sifat-sifatnya mereka, ya, mengenal siapa-siapa saja, ya, mereka, terutama Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya, Imam Hussein, Imam Ali Zainal Abidin dan seterusnya, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq dan seterusnya ke bawah sampai kepada Imam Faqih Al-Muqaddam, Imam Muhammad Al-Muhajir, Imam Faqih Al-Muqaddam dan seterusnya, penerus mereka ini, ya, seperti misalnya Imam Abu Bakar Syakran dan Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dan seterusnya, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana tingkah polanya mereka. Nah, begitulah yang kita contoh, begitulah yang menjadi contoh
di dalam thariqah Alawiyah. Kami tak perlu mencontoh orang lain. Kami tak butuh yang lain. Karena kenapa? Karena di dalam thariqah ini sudah lengkap. Siapa yang mesti kami ikuti? Sebagaimana apa amal yang mesti kami amalkan, semua sudah lengkap di dalam thariqah Alawiyah. Nah, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam ahli thariqah ini dengan berkumpul kepada menyambung silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil thariqah kita adalah ilmu, amal, ikhlas, wara, khauf. Ya, itu di antara daripada apa yang terdapat di dalam thariqah ini. Belajarlah, beramallah, ikhlaslah karena Allah. Itu dulu ya. Kemudian daripada amaliyah yang sudah ada, apa yang disusun di dalam kitab Khulasah Madad Nabawi itu sudah cukup untuk pegangan bagi kita. Kalau kurang, silakan baca di dalam kitab Sabilul Muhtadin. Di situ terdapat lagi tambahan-tambahan, hizib, wirid, hizib yaumiyah ada di situ. Yang ada di dalam kitab itu semuanya bersumber dari para habaib. Kitab Sabilul Muhtadin. Silakan ya, baca, beli kitab itu. Dan kitab Ilmu Nibros ini bagian daripada kitab Sabilul Muhtadin. Ya, bagian dari kitab Sabilul Muhtadin. Nah, insyaallah ya, yang ada ini diamalkan dulu. Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Hizib Nawawi, Hizib Bahar Waqi'ah, ya. Besok Al-Kahfi, malam ni berbanyak salawat, ya. Itu adalah amaliyah kita, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan amaliyah di dalam thariqah Alawiyah, ya. Nah, mudah-mudahan ya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal, ya, untuk beramal insyaallah. Nah, itu saja ya. Ingat sudah mau jam 10. Kemudian kami juga kemarin malam Rabu ada rapat soal untuk Maulid keliling kampung yang ke-9. Ya, itu karena waktunya tinggal 2 bulan lagi ya, kita sampai. Habis ini Safar kemudian Rabiul Awal, ya. Maka ya hasil rapat kemarin itu kita akan tindak lanjuti lagi dengan rapat malam Senin besok. Jadi Ahad malam Senin besok kita ada rapat lagi. Malamnya tidak salah, sudah jam 10 ya. Mau jam berapa lagi selesai. Ahad malam Senin besok kita rapat lagi di majelis ya. Itu isya berjamaah supaya enggak kelamaan. Ya, nah sekarang ini juga payah kalau sampai jam 11 tuh ya. Agak badannya sudah mulai berkurang, nggak seperti dulu lagi, ya. Jadi nggak kuat lagi anak begadang macam ini itu, ya. Jadi jam 10 selesai, nah, ya jam 10 selesai. Kadang ngobrolnya setengah jam kan, begitu kan. Nah besok ini anak minta yang semangat untuk dilibatkan di dalam kegiatan Maulid keliling kampung ini. Insyaallah tahun ini lebih spesial tahun ini ya. Insyaallah ada hal-hal yang menarik nanti insyaallah. Yang kalau ini nggak ikut akan rugi ya tahun ini. Maka ya bagi yang ingin terlibat di dalam pelaksanaannya silakan malam Senin Ahad malam Senin besok ya, kita kumpul bareng di majelis lagi insyaallah. Baik, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Ya. Penutup ya, thariqah Alawiyah ini khususnya bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merupakan satu aib kata beliau jika Al-Ba'alawi keluarga Nabi tidak berjalan di atas thariqah Alawiyah, apalagi sampai melepaskan diri dari thariqah Alawiyah, ikut thariqah yang lain atau ikut pemahaman yang lain seperti Syiah, liberalisme dan yang sejenisnya. Maka beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas dalam kitab ini mengatakan bahwa satu kerugian yang besar
bagi orang yang berada di dalam ahli thariqah ini, tapi dia justru tidak berjalan di dalam thariqah alawi. Orang yang luar yang mengikuti berjalan di dalam thariqah ini, maka dia bagian dari keluarga Al-Ba'alawi, bagian dari keluarga sebagaimana Salman minna ahlul bait. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala Allah fatub alaina tawbah واغفر لنا العورات وآمن واغفر لي ربي ومولودنا والأهل والأخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عدد وآله وصحبه عددا والحمد لله في البدء ربنا انفعنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وضربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي وفعلا كرما وارزقي كلا وحل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا سارعا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا